Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, bapak-bapak pralansia. Ini usia paling tinggi berapa? Syaratnya. Syarat boleh ikut ini usia paling maksimal berapa? 55. Sebelum 55 usia minimal 40. Yang daftar berapa? 41. Kalau yang sanlat lansia itu rame. Ya. Ya. Ini bukti orang Indonesia belum mau belajar sebelum tua. Saya yakin ini kalau usianya diturunin lebih sepi lagi. Jadi memang dugaan saya benar, barangkali ya, bahwa orang Indonesia dia mau mendekat ke agama kalau sudah tua. Ya, makanya ketika kita buka sanlat pralansia sepi, sanlat lansia rame. Nah, yang belum hadir ini nunggu tobat nanti. Mungkin kalau sudah usia 60, 50 sekian tahun baru dia ingin mendekat ke agama, yaitu apa ya, husnudzon atau suudzon. Nah, baik, Anda ngantuk, nampaknya demikian ya. Makanya mungkin ini nggak boleh lama-lama karena saya pun ngantuk. Jadi enaknya gimana ini? Ini kajian di jam kritis, maka harus apa ya, fokus tapi tidak ngantuk. Nah, kita mau membahas tentang karakter ibadur rahman yang Allah sebutkan di surat Al-Furqan mulai dari ayat 63. Kalau waktunya hanya 1 jam, tafsir ini mungkin gak cukup. Maka nanti kita bacakan tafsir secara sekilas. Semoga bapak-bapak sekalian bisa mendapatkan pemahaman lebih utuh berkaitan dengan ayat yang nanti kita baca. Allah Ta'ala berfirman, wa ibadur rahmanil ladhina yamshuna 'alal ardi hauna. Ibadur rahman. Siapakah ibadur rahman? Ayat setelahnya adalah kriteria ibadur rahman. Yang dimaksud dengan ibadur rahman ay afadilul ibad, hamba-hamba yang istimewa di antara hamba Allah. Karena semua manusia adalah hamba Allah, baik muslim maupun kafir, semuanya adalah hamba Allah. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidak ada satupun makhluk di langit dan di bumi kecuali dia akan datang menghadap Allah sebagai hamba. Oleh karena itu, kata hamba dibagi para ulama menjadi 3. Yang pertama, hamba dengan makna umum. Hamba bimakna al-am. Al-abd bimakna al-am. Al-abdu bimakna al-am mencakup semua makhluk, yang muslim maupun yang kafir, yang berakal maupun yang tidak berakal. Binatang hamba Allah atau bukan? Hamba Allah. Orang kafir hamba Allah atau bukan? Hamba Allah. Sebagaimana yang Allah tegaskan di surat Ar-Rahman, di surat Maryam ayat yang tadi kita singgung, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidak ada satupun makhluk di langit dan di bumi kecuali dia akan datang menghadap Allah sebagai abdan, sebagai hamba. Maksudnya adalah hamba bimakna umum, hamba dalam makna arti yang lebih luas. Yang kedua, hamba dalam makna yang lebih khusus. Hamba yang dengan makna yang lebih khusus adalah hamba Allah yang beriman, yang dia taat kepada Allah Ta'ala. Seperti firman Allah di ayat ini, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Para ibadur rahman, yaitu orang-orang yang
mereka berjalan di muka bumi haunan dengan penuh ketawaduan. Dan beberapa kriteria yang disebutkan oleh Allah di bawahnya. Yang ketiga, hamba khawasul khas. Hamba khawasul khas. Itulah para nabi. Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan abdun. Seperti firman Allah taala, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaba. Segala puji bagi Zat yang telah menurunkan kitab kepada hambanya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Maha suci Zat yang memberangkatkan hambanya di waktu malam. Allah sebut Nabi SAW dengan sebutan apa? Hamba. Demikian pula di beberapa ayat Allah menyebut Nabi Muhammad SAW dengan hamba. Lalu apa bedanya hamba ini dengan hamba itu? Ini hamba bimakna khawasul khas. Hamba yang punya kedudukan paling tinggi. Itulah para nabi. Baik, dan penghambaan antara satu dengan yang lain itu berbeda. Pertanyaannya, jika orang kafir disebut sebagai hamba, apa bentuk penghambaan orang kafir? Apa bentuk penghambaan orang kafir? Ya. Kalau orang kafir juga bagian dari hamba Allah. Apa bentuk penghambaan orang kafir? Penghambaan orang kafir bentuknya adalah dia tidak bisa keluar dari takdir. Sehingga semua makhluk di bawah ketetapan Allah. Tidak ada satupun makhluk yang bisa keluar dari ketetapan Allah. Maka siapapun dia adalah hamba Allah karena tidak bisa keluar dari ketetapan Allah. Baik. Nah, berikutnya ibadur rahman, berarti kita membahas hamba yang keberapa? Kedua. Hamba bimaknal khas. Hamba Allah dalam arti yang lebih khusus, yaitu orang-orang beriman yang memiliki kriteria yang baik. Seperti apa kriterianya? Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu orang yang berjalan di muka bumi haunan. Haunan bimakna bis sakinati wal waqar, mutawadhi'ina ghaira asyarrin wal murahin. Mereka adalah orang yang berjalan di muka bumi dengan penuh ketawaduan. Bukan tipe orang yang sombong. Ketika jalan tidak menampakkan kesombongan, tidak menampakkan kecongkaan. Saya pernah melihat ada orang yang ketika jalan tangannya itu melebar ke kanan dan ke kiri. Ya, begini ya. Karena dia merasa badannya kuat, gagah, sehingga ketika jalan dia menampakkan gaya sombong. Padahal dia bisa berjalan lebih normal daripada itu. Cuman dibuat tidak normal. Hamba mukmin tidak demikian. Hamba mukmin yamshuna 'alal ardi hauna. Dia berjalan di muka bumi dengan penuh tawadhu. Jalannya jalan yang santai, normal, bukan jalan yang penuh dengan kesombongan. Dan ada yang menerjemahkan yamshuna 'alal ardi hauna, berjalan di muka bumi haunan, dengan jalan yang haun. Maknanya ada arifq, jalan sesuai dengan tabiat badan, sesuai dengan kondisi normal badan. Sehingga jalan seperti apa yang paling baik sesuai dengan tabiat badan. Nah, mungkin masing-masing orang kan berbeda-beda ya. Ada yang mohon maaf diberi oleh Allah ujian cacat, sehingga ketika dia jalan agak O. Ada yang ketika jalan agak X. Ada yang ketika jalan kakinya jeber gini Pak ya. Ada yang ketika jalan kakinya masuk dan seterusnya. Dan yang nyaman bagi dia itulah haun. Karena itu jalannya Nabi SAW itu jalan condong ke depan. Sebagaimana kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kana yamshi mutakaffi'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berjalan itu beliau berjalan dengan takaffu. Nah, jalan takaffu itu condong ke arah depan. Sehingga digambarkan seperti orang yang ngelerek, tahu ngelerek Pak?
menuruni jalan turunan, tapi turunan yang tidak terlalu landai. Seperti itu jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan ada yang menyebutkan dalam riwayat yang lain, riwayat Al-Hakim, sahabat ketika melakukan perjalanan menuju Mekah, mereka ada yang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syaka nasun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-masya. Fada'a bihim faqala lahum alaikum bin nasalan. Ada beberapa orang yang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kecapean jalan. Lalu beliau memerintahkan kepada mereka, alaikum bin nasalan, lakukanlah jalan nasalan. Fanasalna fawajadna akhaffa alaina. Lalu kami melakukan praktek jalan nasalan dan itu ternyata terasa lebih ringan. Gimana jalan nasalan? Ya. Coba dipraktekkan jalan nasalan. Baru dengar? Jalan nasalan itu langkah pendek tapi cepat. Contohnya kayak gini. Ini yang online nggak bisa lihat ya. Masya Allah. Harusnya mereka datang ke sini. Langkahnya pendek tapi cepat. Nasalan. Mungkin aneh Pak. Cenderung jinjit karena dia jadi cenderung jinjit. Jadi seperti orang kecil. Kasa'yal khafif. Jadi seperti lari kecil. Nah, itu disebut dengan apa? An-nasalan. Solusi kalau orang lagi umroh, jalan jauh, haji jalan jauh, ketika tawaf jalan jauh, itu pakai metode nasalan. Nah, kita lanjutkan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila dikomentari oleh al-jahilun, orang-orang bodoh. Orang bodoh itu kan tidak bisa memberikan komentar dengan bijak. Yang benar dikomentari miring, yang salah dipuji. Itu ciri orang bodoh. Maka ibadur rahman termasuk di antara korban dari orang bodoh itu. Sehingga kalau antum, bapak ibu atau bapak-bapak sekalian sudah berusaha untuk baik tapi dikomentari miring oleh orang lain, Anda perlu ingat, ibadur rahman korbannya orang bodoh. Mudah-mudahan Anda ibadur rahman. Ibadur rahman itu korbannya orang bodoh. Dan Allah sebutkan di sini, wa idza khatabahumul jahilun, apabila al-jahilun as-sufaha mengomentari mereka bima yakrahun, dengan sesuatu yang tidak mereka sukai, maksudnya adalah komentar miring, qalu salama, maka mereka jawab salaman. Apa makna jawaban salama ini? Ada 3 tafsir dalam masalah ini. Tafsir yang pertama adalah mereka ngasih jawaban yang selamat dari dosa. Jawaban yang selamat dari dosa artinya gimana Pak? Tidak membalas melebihi dari komentar mereka, atau bahkan tidak membalas sama sekali. Orang mendolimi si A, grade 5, kedolimannya grade 5, sudah? Lalu si A membalas grade 5, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kenapa boleh? Karena sepadan. Dan membalas kedoliman dengan yang sepadan diizinkan oleh Allah dalam Al-Quran. Apa dalilnya? La yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli illa man dulim. Allah tidak menyukai ada orang yang bicara buruk kecuali orang yang didolimi. Sehingga orang yang didolimi, kalau dia membalas komentar itu boleh. Lebih dari itu dolim. Misalnya si A menyebut si B binatang X. Misalnya dia nyebut kucing kamu. Nah si B nggak terima, terus balas kepada si A, kamu kambing. Nah, misalnya ya. Misalnya, maka nanti akan ditimbang kucing sama kambing berat mana? Karena berbeda penyebutan binatangnya.
Oleh karena itu kalaupun kita disebut sebagai A, B, C, tidak membalas lebih baik, kalaupun membalas tidak boleh melebihi dari kadarnya. Makna yang kedua adalah salaman bimana sadadan minal qaul, ucapan yang benar. Artinya ketika dikomentari miring, dia sampaikan, enggak kayak gitu kok, yang benar seperti ini. Udah gitu aja. Masalah dia mau terima atau tidak, itu bukan urusan. Yang jelas saya sudah menyampaikan jawaban sesuai realita yang ada. Itu yang dimaksud apa? Dia membalas dengan qaulan sadida, ucapan yang sadid. Sadid itu artinya apa? Benar. Jadi shin sama sin itu bedanya jauh ya. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan. Sin besar atau kecil? Kecil. Qawlan sadida. Qawlan sadida itu artinya ucapan yang benar. Kalau syadidan, shin besar artinya keras. Adzabun syadid, adab yang keras, bukan adzabun sadid, adab yang lurus itu bukan ya. Baik. Makna yang ketiga, qalu salama, maknanya adalah menyampaikan salam. Sehingga saat dia dikomentari miring, malah dijawab assalamualaikum, diberi doa keselamatan. Ini seperti yang Allah sebutkan di surat Al-Qasas ayat 55, wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum. Ketika mereka mendengarkan al-lagwa, kalimat-kalimat lagwun, ucapan-ucapan dusta atau sia-sia, a'radu anhu, orang soleh itu berpaling darinya, aku enggak mau ikutan. Wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum. Lalu mereka mengatakan, sudahlah amal-amalku, kalian amal-amal kalian, salamun alaikum, keselamatan untuk kalian. Artinya dia tetap menyampaikan salam. Ini 3 tafsir tentang bagaimana cara ibadur rahman dalam membalas komentar. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibadur rahman dalam balas komentar, itu yang pertama, dia tidak akan melampaui batas ketika membalas. Yang kedua, dia tetap menyampaikan kalimat yang benar, bukan komentar yang dusta. Jadi misalnya orang nuduh kita dengan tuduhan dusta, saya tidak akan membalas dengan tuduhan dusta yang semisal. Ucapan saya benar. Dan yang ketiga, ibadur rahman tetap menganggap muslim ini sebagai muslim. Hak salam tetap disampaikan. Baik. Terkadang kalau kita lihat ya, perseteruan di dunia maya, Masya Allah, kadang tidak berimbang. Sehingga si A berusaha untuk menyampaikan kebenaran, A, B, C, ya. Si B balas radikal, apalagi bibit radikal, terus fundamentalis, mabuk agama, dan seterusnya, sampai pada titik kalimat-kalimat yang lain. Ini kan tidak berimbang. Seharusnya kalau mau membantah sebuah pernyataan, buat pernyataan yang semisal. Itu baru ilmiah. Lah kalau ini ada sebuah pernyataan, tapi balasannya tuduhan, nah ini kan nggak berimbang. Dan seperti itulah perang yang terjadi antara Nabi SAW dengan orang musyrik. Saat Al-Quran menyampaikan kebenaran, ngasih penjelasan dengan sangat jelas, orang musyrikin sudah nggak punya alasan apa-apa. Maka yang bisa mereka katakan adalah majnun, apalagi sahirun, kadzab, pendusta, tukang sihir, orang gila, apalagi, dan aneka tuduhan yang lain. Mereka tidak bisa ngasih alasan karena sudah ke pojok, udah mau ngasih alasan apa, sudah jelas salah ini. Akhirnya ketika mereka tidak bisa membela diri dengan memberikan alasan, maka cara untuk membela diri adalah dengan menyalahkan yang tidak salah. Dengan menyalahkan yang tidak salah. Ada sebuah tafsir yang disampaikan oleh Qatadah binti Amah
Beliau mengambil pelajaran ketika Nabi Lut alaihissalam memberikan arahan kepada umatnya. Tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini, ya. Lalu umatnya Nabi Lut bilang apa? Akhriju ala Lutin min qaryatikum innahum qaumun yatatahharun. Usir Lut dan keluarganya dari kampung kalian. Mereka ini manusia yang sok suci. Nah, gitu. Jadi di saat mereka sudah terpojok, mereka tidak bisa punya alasan untuk menangkis itu, maka cara satu-satunya adalah kita sudutkan karakternya, dijatuhkan karakternya. Oh, Lut itu orang yang sok suci. Kata Qatadah binti Amah, abuhum min ghairi aibin. Mereka mencela Nabi Lut dengan sesuatu yang bukan celaan. Abuhum min ghairi aibin. Mereka mencela Nabi Lut dengan julukan yang itu bukan celaan. Orang sok suci dengan sok najis itu lebih terhormat yang mana? Sok suci maksudnya berusaha untuk jaga diri, ya. Tidak mau mengikuti yang haram, tidak ikut-ikutan dengan budaya di masyarakat, dengan yang terlarang. Ya, di posisi itu sudah mereka nggak punya alasan. Cara menyalahkan orang ini gimana? Udah sok suci. Abuhum min ghairi aibin. Apakah Lut membalas? Tidak, diserahkan kepada Allah. Allah yang membinasakan mereka. Baik. Ada sebuah riwayat yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Nu'man bin Muqrin Al-Muzani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sabba rajulun rajulan indahu. Si A mencela si B. Faja'ala ar-rajulul masbub yaqulu alaikas salam. Si A mencela si B. Ketika si B dicela sama si A, si B mengatakan alaikas salam. Ya, semoga kita semuanya selamat. Jadi dia enggak balas apa? Celaannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Amma inna malakan bainakuma yadhubbu anka kullama syatamaka hadha qala lahu bal anta wa atta ahaqqu bihi. Ketahuilah, ada malaikat yang membelamu. Di saat si A mencela kamu, malaikat itu langsung membelamu dan mengatakan kamu juga seperti itu, bahkan kamu lebih berat untuk dicela. Wa idza qala lahu alaikas salam qala la bal alaika wa anta ahaqqu bihi. Tapi kalau si B ini mengatakan la bal alaika wa anta ketika si A ini mengatakan alaikas salam, dia menyampaikan salam, maka malaikat membela orang ini dengan mengatakan kamu tidak seperti itu, dia yang lebih berat untuk dicela. Baik. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Saya ulang ya. Insyaallah. Tapi bangun dulu, Pak. Insyaallah. Ini sudah berat nih matanya, insyaallah. Baik, coba mendelik dulu, Pak, mendelik. Biar enggak ngantuk. Si A mencela si B. Ketika si A mencela si B dan B diam saja, malaikat membela B dengan mengatakan apa? Wahai si A, kamu juga semisal, bahkan kamu lebih berat untuk dicela. Ketika si B mengatakan alaikas salam, maka malaikat membela B dengan mengatakan enggak benar celaan itu. Yang benar celaan itu untuk A. Beda atau sama? Beda. Jadi kalau yang pertama tadi tanpa alaikas salam, dia diam saja, bisa jadi celaan itu juga berlaku untuk B. Tapi malaikat membela B dengan mengatakan A, kamu juga semisal. Kamu juga semisal. Tapi ketika B mengatakan alaikas salam,
maka malaikat membela B dengan mengatakan celaan itu yang benar untuk kamu, bukan untuk B. Baik. Sehingga ketika Anda dicela, biarkan malaikat yang membalasnya. Dan walhamdulillah, dengan adanya celaan itu bisa jadi dosa-dosa kita akan berguguran. Ada yang sudah siap untuk menanggung dosa kita ketika dia menyampaikan celaan kepada kita. Oleh karena itu, saat Bapak misalnya punya grup WA satu kampung ya, yang isinya obar-abir gak karuan ya. Ada yang warnanya biru, hijau, kuning, coklat dan seterusnya, aneka warna kumpul jadi satu di situ. Mereka cuma diikat atas nama satu kampung. Jadi ikatannya ikatan karena geografis. Anda share sebuah video di situ, kajian ustadz atau siapapun yang kira-kira bermanfaat bagi masyarakat. Mungkin tidak lepas dari yang namanya komentar miring. Jangan sok pinter, jangan ini, ojo keminter, ojo rumongso pinter, tapi pinter rumongso. Loh, saya itu gak rumongso pinter, saya cuma naruh video. Sudah? Udah gak usah dibalas ya. Ketika dia penuh dengan kebencian ngasih komentar seperti itu, siapa yang akan balas? Malaikat. Anda cukup clear chat. Perlu dibaca enggak? Hah? Jangan. Sayangi fuad kita, jaga kesehatannya dengan jangan terlalu sering bergesekan yang membuat emosi. Baik. Selanjutnya, walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama, yaitu orang-orang yang menghabiskan waktu malamnya untuk Rabbnya, sujjadan wa qiyama, dengan bersujud dan berdiri. Maksudnya adalah melaksanakan ibadah, melaksanakan salat. Ibnu Abbas mengatakan, man shalla ba'dal isya'il akhirah rak'ataini aw aktsar faqad bata lillahi sajidan wa qa'ima. Barang siapa yang melakukan salat sunnah setelah isya 2 rakaat atau lebih, berarti dia masuk dalam kriteria bata lillahi sujjadan wa qiyama, menghabiskan waktu malamnya untuk beribadah kepada Allah. Menghabiskan waktu malamnya untuk beribadah kepada Allah. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam riwayat yang sahih, siapa yang salat isya secara berjamaah, maka dia seperti melakukan qiyamul lail setengah malam. Dan siapa yang salat subuh secara berjamaah, dia seperti qiyamul lail semalam suntuk. Walhamdulillah, ini kemuliaan dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ngantuk. Masya Allah. Dah, yang belakang yang ngantuk. Ini kajian kok gedor meja. Masya Allah, yang online kaget nanti. Baik, lanjut. Ngantuk Pak? Ngantuk berdiri aja ya. Merasa ngantuk langsung berdiri aja. Siap. Itu info untuk saya atau untuk Anda? Silakan, mungkin bisa disiapkan yang merasa ngantuk boleh pesan kopi ke panitia. Selanjutnya, lihat doa ibadur rahman. Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Mereka yang berdoa rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam, ya Allah palingkanlah dari kami azab jahannam. Palingkan dariku azab jahannam, jauhkan aku dari azab jahannam. Baik. Inna 'adzabaha kana gharama, sesungguhnya azab jahannam itu gharama. Ma makna gharaman? Gharaman bimakna daima, selamanya. Azab yang sifatnya abadi. Bahasa lainnya, ibadur rahman berdoa kepada Allah, memohon perlindungan dari azab yang demikian menyakitkan dan terjadi secara abadi. Karena neraka tidak akan pernah padam selamanya. Neraka tidak akan pernah padam. Kenapa jahannam disebut jahannam?
Kenapa Jahannam disebut Jahannam? Li jahmihi, karena gelap gulita. Pak, itu kan penuh dengan api, Pak. Harusnya kan terang benderang. Itu kan gambaran orang. Neraka, apinya neraka dengan apinya dunia, selisihnya berapa? 1/70 kali lipat. Sehingga orang bikin di AI ya, ilustrasi ketika di neraka banyak kawannya nih bro. Subhanallah. Berani-beraninya orang seperti itu ya. Nah, terus gambaran neraka apinya warnanya kuning. Ini karena dia gak pernah masuk, Pak. Jadi neraka itu tempat yang gelap gulita. Selanjutnya gharim maknanya adalah lazimun ghairu mufarik, selalu menyertai dan tidak pernah pisah. Azab Jahannam selalu menyertai dan pernah pisah. Kata Muhammad bin Ka'ab, sa'alallahul kufara thamana ni'amihi falam yu'addu fa'aghramahum fihi. Orang yang punya utang itu disebut gharim, sedangkan yang memiliki utang disebut gharim, ya-nya di belakang. Kenapa disebut gharim? Karena dia selalu menuntut, nempel terus, sehingga disebut gharim, enggak pernah berpisah. Walaupun secara fisik mungkin tidak nempel, tapi komunikasi secara batin nempel terus. Si fulan punya utang dengan saya, itu enggak lupa-lupa. Yang utang lupa, yang punya piutang enggak lupa. Makanya disebut gharim. Sudah? Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi mengatakan, Allah meminta kepada orang kafir untuk membalas nikmatnya dengan beribadah, tapi mereka tidak menunaikannya, maka Allah tuntut terus, enggak ada ujung. Sehingga hukuman bagi orang kafir abadi. Hukuman bagi orang kafir abadi. Walaupun mereka berbuat kekafiran, hanya dibatasi oleh usia hidup. Selama sekian puluh tahun, setelah itu mereka masuk neraka abadi. Karena dituntut oleh Allah terus, nempel terus, gak pernah putus, maka mereka diazab dengan azab yang abadi. Hasan Al-Basri mengatakan, kullu gharimin yufariku gharimahu illa Jahannam. Semua pemilik piutang yang nuntut lambat laun pasti akan berpisah dengan yang dituntut kecuali Jahannam. Kullu gharimin yufariku gharimahu illa Jahannam. Semua yang nuntut pasti akan terpisah dengan yang dituntut kecuali Jahannam. Sehingga sekarang misalnya dalam dunia politik orang saling menjebloskan ke pengadilan. Ini nuntut ini, itu setelah itu balas nuntut ini kan gitu ya. Si A nuntut si T, T balas nuntut si A. Nanti A balik lagi nuntut B. Oh, ini pencemaran nama baik ini apa? Dua-duanya mati sudah. Dua-duanya nanti akan mati. Sudah? Tapi ada satu yang ketika nuntut tidak akan pernah pisah. Apa itu? Jahannam. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Sesungguhnya Jahannam adalah tempat yang paling buruk, tempat tinggal yang paling jahat, tempat tinggal yang paling buruk bagi hamba. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yaitu orang-orang yang ketika berinfak lam yusrifu wa lam yaqturu. Yusrifu israf, berlebihan. Al-iqtar yaqturu artinya pelit. Baik. Sekarang kita bacakan keterangan Al-Hafidz Al-Baghawi. Wakhtalafu fi ma'na al-israf wal iqtar. Ulama beda pendapat tentang makna israf dan mereka juga berbeda pendapat tentang makna iqtar. Sebagian mengatakan israf adalah an-nafaqah fi ma'siyatillah wa in qallat.
Semua bentuk mengeluarkan harta untuk maksiat itu israf. Saya ulang ya. Israf apa maknanya? Semua bentuk menggunakan harta untuk maksiat itu apa? Israf. Wa in qallat, meskipun sedikit. Masya Allah, itu mencurigakan itu. Suara di mana coba dicari? Panitia? Oh enggak apa-apa, Masya Allah. Kalau panitia dimaafkan, Masya Allah. Baik, ini peserta mungkin nggak ngerti ya, suara ngorok peserta ya. Nah, lanjut. Wal iqtar man'u haqqillah. Sedangkan iqtar artinya adalah menghalangi hak Allah. Menghalangi hak Allah maksudnya gimana Pak? Tidak mau menunaikan hak Allah berkaitan dengan harta. Tidak mau bayar zakat. Tidak mau menggunakan hartanya untuk berangkat haji atau umrah. Tidak mau menggunakan hartanya untuk membantu kaum muslimin yang membutuhkan. Itulah iqtar. Baik. Jadi apa bedanya israf dan iqtar? Israf tadi apa? Memanfaatkan harta untuk maksiat, meskipun sedikit. Makna iqtar menghalangi hak Allah, tidak menunaikan kewajiban harta dalam agama. Namanya apa? Iqtar. Ini pendapat yang pertama. Dan ini adalah pendapat Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah, dan Ibnu Juraij. Selanjutnya, wa qala qaumun, dan pendapat yang lain, al-israf maknanya adalah mujawazatul haddi fil infaq hatta yadkhula fi haddit tabdzir. Israf adalah berlebihan ketika mengeluarkan harta sampai pada tingkat mubadzir. Israf adalah berlebihan dalam mengeluarkan harta sampai pada tingkat mubadzir, walaupun untuk hal yang mubah. Contoh, makan berlebihan gak dihabiskan. Atau yang lain, belanja terlalu besar sehingga pengeluarannya jauh melebihi pemasukannya, akhirnya utangnya jadi banyak. Itu orang musrif. Innahu la yuhibbul musrifin, dan Allah tidak menyukai orang yang israf. Sedangkan iqtar maknanya adalah at-taqsir amma la budda minhu. Terlalu pelit untuk mengeluarkan harta yang wajib dia keluarkan. Dan ini pendapat Ibrahim An-Nakhai. Ini pendapat Ibrahim An-Nakhai. Baik. Sehingga orang yang pelit iqtar, dia tidak menunaikan hak yang seharusnya karena saking pelitnya. Maka baik yang pertama maupun yang kedua, dua-duanya adalah kemaksiatan dari sisi harta. Orang yang tidak menunaikan zakat, dia statusnya apa? Iqtar. Orang yang berinfak untuk maksiat, statusnya israf. Dan itu semuanya kesalahan dalam pemanfaatan harta. Makanya kalau kita disadarkan bahwa kamu akan dihisab tentang bagaimana cara kamu menggunakan harta, ayat ini salah satu di antara rinciannya. Terlalu boros, terlalu pelit, termasuk di antara pelanggaran dalam masalah interaksi dengan harta. Baik. Ada satu cerita. Udah pernah tahu ceritanya belum, Mbak? Hah? Ya? Oh, kayak apa ceritanya? Belum ya? Masya Allah. Baik. Ada orang yang sangat pelit, sampai dia itu ketika memberi makan anaknya itu ditakar dengan sangat presisi. Pokoknya harus pas gitu. Dia nggak mau lebih. Sehingga anaknya makan sekian on beras, ya sekian on itu, nggak boleh lebih. Sampai akhirnya ada anaknya yang sakit. Saat anaknya sakit, nggak doyan makan. Maka dia berpikir lebih hemat sedikit, karena ada anaknya yang nggak doyan makan. Dia tanya sama orang, di tempat mana yang terjadi wabah?
Karena saya pingin anak saya sakit, biar nanti pengeluaran untuk makan bisa berkurang. Sebab anak saya kalau lagi sakit nggak doyan makan. Akhirnya dia pindah ke sebuah tempat yang di situ terjadi wabah. Sakit semua. Ya betul. Sehingga bahan makanan dia lebih awet. Banyak yang tidak dimasak. Mati semua. Termasuk bapaknya. Ini orang yang membunuh anaknya dan dia membunuh dirinya sendiri dengan pelit yang dia lakukan. Baik. Wa kana baina dzalika qawama, dan ibadur rahman kalau dia berinfak maka di pertengahan. Qasdan wasatan bainal israfi wal iqtar. Dia infak dengan qasdan wasatan, di angka pertengahan. Tidak boros dan tidak pelit. Hadi hasanatun baina sayyi'atain. Itulah kebaikan di antara dua yang buruk. Makanya setiap kali ekstrim itu pasti buruk. Nah, sekarang pertanyaannya. Nabi SAW, beliau terkadang istrinya enggak masak selama berbulan-bulan. Itu kenapa, Pak? Apa karena beliau hemat sekali hidupnya atau bagaimana? Ya. Karena enggak punya. Karena apa? Tidak lebih dari 3 hari dihabiskan. Israf atau bukan? Jadi punya apa, ambil sebagian, habis. Sampai beliau mengatakan, andaikan lau kana li mithla uhudin dhahaban ma wadidtu an yamurra fi 3 ayamin illa ma ursiduhu lidain. Andaikan aku punya emas sebesar gunung Uhud, aku tidak ingin bertahan selama 3 hari kecuali sudah saya habiskan, selain yang saya ambil sebagian untuk bayar utang. Kayak apa itu, Pak, kira-kira, Pak? Gak ada manusia di zaman sekarang yang berani infak segede itu. Nah, selanjutnya ada satu perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, penting untuk dicatat. Penting untuk dicatat ya. Bismillah. Alhamdulillah. Standar israfnya Umar. Catat ya. Kafa sarafan alla yashtahi ar-rajulu syai'an illa ishtarahu wa akala. Cukuplah disebut orang musrif, orang yang israf, setiap kali dia pengen sesuatu dikejar untuk dia makan. Sudah? Dan itu kita. Pengen apa? Pengen kulineran di sana, kejar sana. Udah pulang. Pengen apa lagi? Pengen di sana. Misalnya makanan viral di Jogja ada berapa? Ada 10 makanan viral. Itu ngelengke, Pak. Ngelengke itu bahasa Indonesianya apa ya? Menyediakan waktu dia. Hah? Menyempatkan waktu. Pokoknya viral ini sate Pak Plong datang ya. Kemudian apa lagi? Kopi peletok dia datang. Apa lagi? Dia datangi satu-satu. Pengen apa? Kejar. Pengen apa? Kejar. Musrif itu. Orang yang terlalu berlebihan. Kafa sarafan alla yastahiya ar-rajulu syai'an illa ishtarahu fa'akala. Cukuplah seseorang itu disebut israf ketika setiap kali dia pingin sesuatu langsung dia kejar untuk bisa makan. Nah, kan sekarang kayak gitu ya. Indonesia adalah negeri viral ya. Sehingga orang FOMO kalau tidak ikut-ikutan ya. Lagi viral apa? Makanan di Bandung, datang ke Bandung hanya untuk itu. Viral apa? Makanan di mana lagi? Ngejar di sana hanya untuk itu. La haula wala quwata illa billah. Bahkan sampai ke luar negeri ya. Hanya untuk ngejar makanan ke Jepang, ke Korea, kemana lagi? Yang siapa itu yang iklannya ngasih garam gini-gini itu, Pak? Hah? Itu kan dagingnya tebel ya. Ya, saya sempat lihat sekali ditunjukkan videonya. Ini loh yang makanannya paling mahal, ngeprul dagingnya. Terus gini-gini. Orang Indonesia ngejar ke sana. Itu di mana itu, Pak?
Itu di Dubai. Hah? Udah pernah ke sana, Pak? Oh. Kok ngerti banget tuh? Oh, restonya sudah bangkrut. Baik, lanjut ya. Karena makna infak di sini, infak jangan diterjemahkan ngasih uang untuk beramal ya. Apa bedanya infak dan sedekah? Apa bedanya infak dan sedekah? Infak itu cenderung ke uang. Cenderung ke uang. Kalau sedekah makanan. Jadi Anda masukkan uang di masjid itu namanya apa? Infak atau sedekah? Infak. Kalau sedekah? Cenderung ke manusia. Kalau masjid namanya infak. Siap. Baik. Infak itu bersifat umum, semua bentuk mengeluarkan harta baik untuk kebaikan maupun untuk kemaksiatan bisa disebut infak. Bapak bisa buka surat Al-Anfal ayat kalau enggak salah 75 itu. Al-Anfal ayat 75 ada apa itu, Pak? Coba kita menuju Al-Anfal ayat 75. Di Al-Anfal ayat 75, ya, betul 75 ya. Allah Subhanahu wa taala bukan 75 berarti. Al-Anfal ayat berapa itu? Kok jadi Allah menceritakan tentang orang-orang kafir yang dia menginfakkan hartanya. Fasayunfikuna thumma yakunu alaihim hasratan. Nah, 36 waktu jadi. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang kafir itu menginfakkan hartanya untuk menghalangi jalan Allah. Orang kafir menginfakkan hartanya untuk menghalangi jalan Allah. Itu Allah gunakan kata infak. Berarti apa ini, Pak? Mengeluarkan harta untuk maksiat. Bisa disebut apa? Infak. Maka infak itu umum, semua bentuk mengeluarkan harta itu namanya infak. Kalau sedekah itu mengeluarkan harta karena latar belakang ideologi. Mengeluarkan harta karena latar belakang ideologi. Ya? Sehingga orang LDII pada waktu dia masih di LDII dia keluarkan hartanya untuk LDII. Baik, kenapa? Keyakinan dia surga. Walaupun uangnya lari ke pusat. Baik, begitu dia tobat dari LDII, serupiah pun gak mau ngasih. Loh, dulu kamu ngasih banyak, ini beda apa surganya dengan yang sekarang? Kan dia dulu jor-joran, kasih ya, selama dia masih di LDII. Begitu dia berhenti dari LDII, gimana, Pak? Stop, karena akidahnya sudah berubah. Itulah sedekah. Sehingga setiap orang yang punya keyakinan tertentu dia akan bersedekah sesuai dengan keyakinannya. Ya. Kasus kemarin ya, kuburan-kuburan palsu yang ada di Wonosobo, yang ada di Semarang, yang ada di mana dan seterusnya, begitu terbongkar kalau itu ternyata palsu, gimana itu jadinya? Sepi sekarang. Dulu yang pendapatannya gede, sekarang sepi. Saya dapat testimoni dari orang yang pernah menjadi saksi. Jadi dulu itu ini rame, Pak, kota infaknya sekian. Sekarang sepi karena ideologinya berubah. Paham? Semua jadi manusia akan bertindak apapun sesuai dengan ideologinya. Dia berani berkorban dengan mengeluarkan harta demi ideologinya. Baik. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Dan orang-orang yang tidak melakukan 3 pelanggaran: syirik, membunuh, zina. Ibadur Rahman tidak melakukan 3 pelanggaran: syirik, membunuh, zina.
ini 3 dosa paling puncak. Syirik itu berkaitan dengan hak Allah. Membunuh berkaitan dengan hak makhluk. Zina berkaitan dengan kehormatan. Nah, Abdullah bin Mas'ud menceritakan, ada orang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyu dzanbi akbaru indallah?" Dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Lalu Nabi SAW mengatakan, "Antad'u lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Kau berbuat syirik. Kau membuat sekutu untuk Allah. Tsumma ayyu? Kemudian dosa apa lagi? Nabi SAW mengatakan, "Antaqtula waladaka khasyata ayat'ama ma'aka." Kau membunuh anakmu karena kau takut dia makan bareng sama kamu. Tsumma ayyu? Kemudian dosa apa lagi? Antazniya halilata jarika. Kau berzina dengan istri tetanggamu. Baik. Sehingga 3 urutan ini dosa yang paling besar. Sudah? Oleh karena itu banyak baiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang isinya adalah baiat untuk meninggalkan 3 hal ini. Idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka 'ala alla yusyrikna billahi wala yasrikna wala yaznin wala yaqtulna auladahun. Sehingga beberapa isi baiat isinya ini, tidak boleh berbuat syirik, tidak boleh berzina, tidak boleh membunuh anak, tidak boleh mencuri, karena ini berkaitan dengan pelanggaran puncak dalam kehidupan. Wa man yaf'al dzalika yalqa athama, dan siapa yang melakukan praktek semacam ini yalqa athama, maka dia telah berbuat perbuatan dosa. Innama yuridu jazaa'al itsmi, yang dimaksud yalqa athama adalah balasan untuk perbuatan dosa, yaitu al-uqubah. Selanjutnya yaitu hukuman. Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah, akan dilipatkan untuknya azab besok di hari kiamat. Wa yakhlud, dan dia kekal fihi, di dalam azab tadi, muhanan, dalam kondisi terhina. Nah, wa yakhlud fihi muhana ini sebagai penegasan bahwa orang yang berbuat syirik dia akan mendapatkan balasan atau azab yang kekal. Dan tidak ada manusia ketika disiksa oleh Allah dalam keadaan penuh dengan kebanggaan. Semuanya dalam keadaan terhina. Di dunia orang dihukum bisa bangga. Di dunia orang dihukum bisa bangga. Jadi masih menampakkan kesombongannya itu bisa enggak, Pak? Bisa ya? Dunia. Jadi ketika dia ditangkap terus dia gagah, merasa hebat, melawan, itu di dunia. Ketika di akhirat ini enggak berlaku. Karena itu salah satu di antara hukuman di akhirat adalah hukuman batin. Salah satu di antara hukuman di akhirat adalah hukuman batin. Sebutkan ayat yang menyebutkan hukuman batin di akhirat. Fadzuku falan nazidakum illa adzab. Rasakno. Sehingga dia ketika dihukum oleh Allah tidak hanya hukuman fisik, tapi juga hukuman batin. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang yang bertobat dan dia beriman dan dia melakukan amal saleh. Anda lihat urutannya: bertobat, beriman, dan melakukan amal saleh. Dari sinilah kita memahami bahwa ada tobat dan ada konsekuensi taubat. Dua hal yang berbeda. Kata Qatadah, illa man taba min dzambihi wa amana bi rabbih wa amila amalan salihah fima bainahu wa baina rabbih. Kecuali orang yang bertobat dari perbuatan dosanya, beriman kepada Rabb-nya, dan dia melakukan amal saleh yang menjadi tugas dia dari Allah.
Di saat itulah dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Oleh karena itu jamaah, bedakan antara tobat dengan konsekuensi tobat. Inti tobat itu menyesal. Konsekuensi tobat berarti bentuknya ada dua, mengamalkan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Contoh, orang bertransaksi riba, lalu dia merasa pusing karena sering dikejar debt collector. Akhirnya dia bertobat, kapok aku sekarang, kapok. Nah, kapok itu tobat. Dah. Tapi dia mungkin belum tentu menjalankan konsekuensi tobat. Nah, terus gimana? Bisa nggak kau jual itu rumah, kau jual propertimu, kau tutupi utangmu lebih cepat? Sayang nih, sayang, nggak mau dia. Nah, berarti dia kapok, dia tobat, tapi belum menjalankan konsekuensi tobat. Ada orang ditakut-takuti, kalau kau bekerja di tempat yang riba, nanti kau akan ditantang perang oleh Allah. Akhirnya dia ketakutan. Iya Pak, saya tidak akan menambah riba. Lah kalau gitu resign, nanti dulu Pak. Apa ini? Dia tidak menjalankan konsekuensi tobat. Baik. Makanya mana yang lebih berat, tobat atau menjalankan konsekuensi tobat? Hah? Yang kedua bisa jadi lebih berat. Dan banyak orang yang gagal, dia tidak bisa meninggalkan konsekuensi taubat. Bisa jadi dia bertobat, sudah menyesal. Circle-nya itu sudah orang-orang baik. Dia tinggalkan komunitas lama dan dia berada di komunitas baru, tapi dia belum meninggalkan pelanggaran yang terjadi pada dirinya. Maka dia gagal dalam meninggalkan konsekuensi taubat. Allah Subhanahu wa taala ajarkan bahwa dalam bertobat itu harus ada konsekuensi taubat. Lalu bagaimana balasannya? Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka itulah orang yang akan Allah gantikan amal buruknya sebagai amal kebaikan. Wa kanallahu ghafurar rahima, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik. Coba disimak berikut ini. Hah? Kurang kencang? Nah, gitu. Ini saya malu sama yang online kan. Mereka kan tidak turut menyaksikan di sini ada apa ya. Nah, sekarang lihat berikut ini. Cara Allah menghisap itu ada 3. Cara Allah menghisap itu ada, yang pertama, ada hisab yang disebut dengan hisabun yasir. Dan itu doa Nabi SAW. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Aisyah pernah bertanya kepada Nabi SAW, seperti apa hisab yang yasir itu? Kata Nabi SAW, innama dzalikumul arad. Innama dzalikumul arad. Hisab yasir itu hanya ditampakkan, sehingga sang hamba ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Inilah dosamu. Kamu kan pernah melakukan A, B, C, D. Betul ya Allah, betul, betul. Tidak ada yang dia ingkari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad sattartu laka fid dunya wa ghafartu lakal yaum. Dulu waktu kau maksiat itu aku tutupi, gak ada siapapun yang tahu. Dan hari ini aku ampuni dirimu. Sehingga cuman diminta mengakui, setelah itu diampuni. Itulah hisabun yasir. Walakin man nukisha udzib. Nah, ada hisab jenis yang kedua. Hisabun niqash. Hisab yang didebat. Bagaimana hisabun niqash? Kata Nabi SAW, siapa yang didebat, udzib, pasti disiksa. Maksud didebat di sini adalah dikejar. Kamu melakukan seperti ini? Betul ya Allah. Kenapa kau lakukan itu? Karena ini ya Allah. Kenapa seperti itu? Kenapa? Dikejar, pasti diadab. Kalau sudah dikejar, pasti diadab. Walakin man nukish udzib. Siapa yang dikejar, pasti diadab. Kenapa kau praktek riba?
Butuh. Kenapa butuh? Kan masih ada yang halal. Aku pilih yang itu. Kenapa kau pilih yang itu? Udah dikejar terus dah. Walakin man nukish udzib. Siapa yang didebat pasti dia akan diazab. Baik. Ini hisab apa? Nikosh. Yang ketiga, ada hisab yang disebut dengan hisab tabdil. Tabdil. Bagaimana hisab tabdil? Allah gantikan dosa jadi pahala. Allah gantikan dosa jadi pahala. Contohnya di ayat ini, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah gantikan dosa-dosa mereka jadi pahala. Masya Allah. Kenapa Pak dosa jadi pahala? Si A berbuat dosa 1, lalu si A bertobat, maka jadi pahala tobat. Dosa 2 bertobat jadi pahala tobat. Dosa 3 bertobat jadi pahala tobat. Maka dosanya jadi pahala. Tapi syaratnya apa? Tobat. Illa man taba wa amana wa amila salihah. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali yang bertobat lalu dia beriman dan beramal saleh, Allah gantikan dosanya jadi pahala. Maka hamba ditakdirkan oleh Allah tidak bisa lepas dari dosa agar hamba punya kesempatan amal taubat. Sehingga kita tidak maksum. Saya tidak maksum, Bapak juga tidak maksum. Dengan keberadaan kita yang tidak maksum, kita punya satu amal, namanya amal taubat. Baik, seperti apa ceritanya? Dengarkan hadis berikut ini. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Inni la'alamu akhira rajulin yakhruju minan nar. Aku tahu orang yang terakhir keluar dari neraka. Yu'ta bihi yaumal qiyamah. Dia didatangkan di hari kiamat. Fayuqalu, maka dikatakan kepadanya. Fayuqal, maka diperintahkan, i'ridu alaihi sighara dunubihi. Wahai para malaikat, tunjukkan kepadanya dosa-dosa kecil yang pernah dilakukan oleh orang ini. Wa yukhabbi'u anhu kibaraha. Sembunyikan dosa-dosa besarnya. Tunjukkan dosa-dosa kecilnya, sembunyikan dosa-dosa besarnya. Fa yuqalu lahu amilta yauma kadza kadza wa kadza. Kemudian Allah tanya kepada orang ini, dulu di hari ini kau melakukan praktek ini, di hari ini kau berdosa ini. Wa huwa mukirun la yunkir. Dia mengakui semuanya, tidak ada satu pun yang dia ingkari. Wa huwa musyfiqun min kibariha. Posisi orang ini ketakutan. Yang disebutkan baru dosa kecil, dia ketakutan dosa besarnya yang belum ada di situ. Sehingga pada waktu dosa-dosa kecilnya baru disebutkan, dia sudah ketakutan. Ini kalau dosa besar disebutkan gimana? Sebelum Allah menyebutkan dosa besar, kemudian Allah berfirman, A'tuhu makana kulli sayyi'atin amilaha hasanatan. Wahai para malaikat, gantikan setiap dosa yang tercatat di sini sebagai pahala. Sehingga dari daftar dosa-dosa kecil tadi berubah jadi pahala. Fayaqulu, begitu berubah jadi pahala, orang ini pun mengatakan, Rabbi innali dzunuban ma araha huna. Ya Allah, aku masih punya dosa yang enggak ada di sini. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. Kenapa Anda tidak tertawa? Masya Allah. Hah? Loadingnya lambat. Kira-kira kalau menurut Nabi SAW itu lucu, bagi Anda lucu nggak? Biasa aja Pak Ustadz. Wah ini tell me nih. Loadingnya Masya Allah. Atau mungkin yang cerita kurang lucu ya. Kata Abu Dzar, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajiduhu. Aku lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa sampai kelihatan geraham beliau sallallahu alaihi wasallam.
Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Cukup Pak ya. Nah, kasihan yang nahan ngantuk, barangkali mereka akan sakit sekali itu karena nahan ngantuk. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Tidak ada tanya jawab insyaallah. Nanti sisanya di sesi yang kedua. Sesi lansia insyaallah ya. Anda boleh ikut sebagai panitia. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.